Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'lima wa ifadata wa al-istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وطاعته سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسرار في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini, dan sekarang kita akan membahas seputar fikih kurban. Karena sekarang kita masih berada di bulan Dzulhijjah, di mana di dalamnya ada kesunahan dan juga ada anjuran untuk menyembelih hewan kurban. Kurban itu apa? Kalau cari di kitab-kitab fikih tidak bakal ketemu bab kurban, tidak bakal ketemu. Kitab fikih apapun tidak bakal ketemu bab kurban. Adanya itu bab udhiyah. Udhiyah pakai dhot. Bab udhiyah. Udhiyah itu apa? Udhiyah itu adalah menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Karena ada orang itu menyembelih hewan kurban atau menyembelih hewan walaupun itu halal, tapi tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini pernah saya jumpai. Pernah dulu itu ada seorang siswi MTS itu sering kesurupan. Kemudian kalau tidak salah datang ke dukun. Kemudian kata dukunnya, ini harus menyembelih ayam jago warnanya hitam. Soalnya nanti kalau tidak nyembelih seperti itu, nanti khawatir diganggu jin terus setiap hari. Nah, ini kalau salah di dalam tata cara penyembelihan dan juga tujuannya bisa berakibat fatal dan bisa menjadikan orang itu murtad. Ini namanya menyembelih hewan, tujuannya adalah agar tidak diganggu jin. Pernah enggak nemu kasus seperti itu? Kadang disuruh nyembelih, kadang ayam, kadang kambing, untung enggak unta, jadi kan enggak harus nyari di Arab. Dibagi, diperinci, menyembelih tujuannya untuk menolak gangguan jin. Pertama, jika bertujuan untuk mendekatkan diri atau menyembah kepada jin, maka bisa menyebabkan orang itu kafir, dan otomatis dagingnya itu hukumnya haram untuk dimakan walaupun itu adalah hewan yang halal. Kalau niatnya misalkan ngasih makan sama jin atau memang mengagungkan jin, tidak diperbolehkan, bisa kafir. Kadang-kadang itu nanti taruh, kalau sudah dimasak dipanggang, taruh di pinggir pohon atau di pinggir gunung. Itu nanti kalau sudah hilang insya Allah aman, sudah dibawa sama jinnya, bukan jin yang bawa itu, orang yang mirip-mirip jin itu. Untuk solusinya bagaimana? Solusinya gampang. Silakan nyembelih ayam, silakan nyembelih kambing, silakan nyembelih sapi. Setelah itu dimasak, bagikan kepada tetangga-tetangga, keluarga, kerabat, niat sedekah, seraya minta bantuan kepada Allah agar dihindarkan dari gangguan jin. Sama-sama nyembelih, tapi formatnya berbeda, sehingga menimbulkan hukum yang juga berbeda. Silakan nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih sapi, undanglah, ngadakan selamatan, karena sedekah kan bisa menolak bala dan berbagai macam keburukan. Itu beda, sama-sama nyembelih, tapi formatnya berbeda sehingga menimbulkan hukum yang berbeda. Paham?
boleh, silakan nyembelih. Itu boleh, kalau seperti itu boleh, karena memang mintanya tetap kepada Allah. Jika tujuannya murni untuk menolak gangguan jin tanpa ada tujuan takarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga tidak ada tujuan mendekatkan diri kepada jin, maka menurut Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari tetap boleh. Artinya tidak ada tujuan mengagungkan jin dan juga mendekatkan diri kepada jin, semata-mata murni karena agar tidak ada gangguan jin, maka itu menurut Syekh Zakaria Al-Ansari tetap boleh. Tapi menurut ulama yang lain seperti contoh Syekh Bamakhramah dan ulama lainnya hukumnya haram. Makanya kita untuk menghindari perbedaan pendapat di kalangan para ulama, lebih baik cari solusi yang tadi itu yang saya sebutkan. Silakan sembelih, diniatkan sedekah, dibagikan kepada tetangga-tetangga, kerabat atau keluarga. Kemudian di situ sambil kita berdoa minta kepada Allah agar diselamatkan dari gangguan jin dan gangguan manusia yang suka mengganggu. Itu aman, itu tidak ada hukum haram, tidak ada. Kemudian hukum berkorban, ini sengaja tidak langsung saya bagikan biar tidak fokus ke kertasnya. Nanti setelah ini saya bagikan, tenang. Hukum kurban, apa hukum kurban? Sunnah. Tergantung, tidak mesti sunnah. Hukum kurban itu ada 3, bisa wajib, bisa sunnah ainiyah, bisa sunnah kifayah. Ini memiliki aturan yang berbeda-beda. Kurban wajib itu bagaimana? Pertama, jika orang itu bernadar. Jika orang itu bernadar, maka kurbannya menjadi wajib. Contoh, misal ada orang lama sakit, kemudian dia bilang seperti ini, jika saya sembuh dari sakit, saya bernadar akan berkurban. Maka kurban pada saat itu hukumnya wajib. Apa itu wajib? Kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan berdosa. Wajib itu, nadar. Atau misalkan ada orang tua, nanti kalau anak saya lulus diterima di satu perguruan tinggi, maka saya akan berkorban. Ini juga bagian dari nadar, maka nanti dia wajib. Makanya nadar itu jangan gampang-gampang. Iya kalau nanti punya uang, kalau tidak punya uang gimana? Atau begini biar gampang, biar tidak menyulitkan diri. Misal nanti kalau anak saya lulus diterima di situ, saya akan nadar berkorban jika saya punya uang. Nah seperti itu tidak begitu menyulitkan, karena ada batasan-batasan. Tapi kalau langsung saya akan menyembelih hewan kurban, sekarang tidak pegang uang apa-apa, dapat uang dari mana? Ini kan tambah menyulitkan diri. Dia berdosa karena tidak melakukan nadarnya. Atau contoh yang wajib itu, misalkan ada orang pergi ke pasar hewan, kemudian ditanya sama orang lain, itu sapinya dipakai apa? Ini saya pakai kurban. Ini juga bagian dari hal yang wajib karena langsung menentukan itu. Nah dalam istilah fikih namanya ta'yin. Ini juga wajib, artinya dia tetap harus menggunakan hewan itu untuk berkorban, tidak boleh untuk yang lain. Itu termasuk hal yang wajib. Ada solusi bagi orang yang memang sudah terlanjur seperti itu. Bagaimana solusinya? Kalau memang tujuannya hanya untuk mengabarkan, tidak untuk menentukan ini sebagai hewan kurban, ada pendapat dari Sayyid Umar Al-Basri. Beliau mengatakan bahwa seperti itu bukan termasuk kurban wajib jika niatnya hanya menentukan saja. Jika hanya mengabarkan saja, bukan menentukan ini sebagai kurban wajib. Jadi kalaupun sudah terlanjur, ya tidak apa-apa, ikuti pendapat dari Sayyid Umar Al-Basri. Hanya mengabarkan, bukan menentukan ini sebagai kurbannya. Paham? Nah, itu kurban wajib. Kurban wajib itu aturannya beda dengan kurban yang lainnya. Kurban wajib, kurban nadar, atau kurban yang sudah ditentukan. Kurban wajib, orang yang berkurban dia tidak boleh makan dagingnya sedikit pun, dan juga keluarga yang wajib dia nafkahi juga tidak boleh makan daging sedikit pun.
Ini makanya bagi tokoh agama, tokoh masyarakat yang diserai hewan kurban ini harus jelas. Tanya dulu, ini kurban nadar atau kurban biasa? Artinya kurban biasa, kurban sunnah. Karena nanti terkait dengan pembagian dagingnya harus jelas. Sama seperti akikoh juga seperti itu. Kalau akikoh itu akikoh nadar, berarti itu hukumnya wajib. Orang yang berakikoh ini tidak boleh untuk makan dagingnya sedikit pun. Tidak boleh makan dagingnya sedikit pun. Itu jika kurban wajib. Kemudian aturan yang lain, kalau kurban wajib itu hanya boleh diberikan kepada fakir miskin saja. Hanya boleh diberikan kepada fakir miskin saja. Orang kaya tidak boleh menerima. Tidak boleh menerima kalau itu kurban wajib. Contohnya kurban nadar atau kurban yang sudah ditentukan tadi itu. Tidak boleh orang kaya nerima. Ini pertama, kurban wajib. Ada kurban itu hukumnya sunnah ainiyah. Sunnah ainiyah itu sunnah per individu, perorangan. Kalau ada orang sudah memiliki kemampuan, artinya dia bisa menafkahi keluarganya pada hari raya Idul Adha dan juga hari Tasyrik, kemudian masih ada kelebihan rezeki untuk beli hewan kurban, maka bagi dia namanya kurban itu hukumnya sunnah ainiyah, sunnah per individu. Hukumnya sunnah ainiyah. Ada namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu sunnah secara perwakilan. Misalkan dalam satu keluarga ada kepala keluarga yang memang punya uang, yang lainnya tidak punya uang. Maka kepala keluarga ini ketika sudah menyembelih hewan kurban, yang lain gugur kesunahannya. Sudah diwakili oleh kepala keluarga. Ada sunnah kifayah, ada fardu kifayah. Kalau fardu kifayah contohnya seperti sholat jamaah. Sholat jamaah juga. Misalkan dalam satu desa tidak ada orang yang sholat jamaah sama sekali, semuanya dosa. Tapi kalau sudah ada perwakilan walaupun cuma 2 orang, maka yang lain walaupun tidak sholat jamaah sudah gugur kewajibannya. Sama seperti sholat jenazah juga sama. Ini berlaku dengan sunnah ainiyah. Orang ketika ada sudah yang mewakili dalam satu keluarganya, yang lain sudah gugur kesunahannya. Maka ini tidak benar sebagaimana yang viral di YouTube, yang katanya satu kambing itu boleh untuk satu keluarga. Bukan boleh untuk satu keluarga. Ini artinya menggugurkan kesunahan untuk menyembelih hewan kurban karena sudah diwakili itu. Kan ada itu yang viral itu. Atau bahkan keluarganya 100, satu kambing ini bisa untuk 100 orang. Tidak benar. Satu kambing aturannya untuk 1 orang. Satu sapi untuk berapa? 7 orang. Satu unta untuk berapa orang? Hah? Unta sama seperti sapi untuk 7 orang. Jadi tidak boleh satu sapi untuk lebih dari 1 orang, tidak boleh. Misal ada orang menyerahkan kambing kepada tokoh agama, kepada kiai atau kepada ustadz. Ini kurban untuk keluarga saya, tidak bisa. Harus jelas, ini untuk namanya siapa, itu baru jelas. Kalau seperti itu sah. Ada cara agar sah. Misalkan satu kambing itu diniatkan untuk satu keluarga, ada yang bisa sah ketika yang diniatkan adalah pahalanya. Ketika yang diniatkan adalah pahalanya. Misal satu kambing ini untuk Fulan bin Fulan, tapi Fulan bin Fulan ini meniatkan pahalanya untuk satu keluarga, tapi tetap kambing ini atas nama 1 orang, itu tidak apa-apa. Paham bedanya? Itu baru tidak apa-apa. Tapi kalau untuk satu kambing untuk satu keluarga tidak diperbolehkan dan kurbannya tidak sah. Ini kalau sunnah kifayah atau sunnah ainiyah. Aturannya juga berbeda dengan yang kurban wajib tadi itu. Sunnah ainiyah dan sunnah kifayah ini sama aturannya. Dalam hal apakah orang yang berkurban dan keluarganya boleh makan? Kalau selain kurban wajib boleh makan, tidak apa-apa. Kalau selain kurban wajib, berarti kurban yang hukumnya sunnah ainiyah atau sunnah kifayah, itu dia boleh makan, orang yang berkurban, keluarganya juga boleh makan.
Pertama. Paham? Yang kedua, pembagiannya kalau tadi kurban wajib hanya boleh diberikan kepada orang fakir miskin. Kalau kurbannya itu sunnah, baik sunnah ainiyah maupun sunnah kifayah, boleh diberikan kepada orang kaya. Tapi harus ada orang fakir miskinnya, walaupun cuma sebagian. Yang penting ada perwakilan orang fakir miskin. Selebihnya diberikan kepada orang kaya pun tidak masalah. Ini berbeda dengan aturan zakat fitrah, di mana orang kaya tidak boleh menerima zakat fitrah. Kalau urusan menerima daging kurban, orang kaya boleh menerima daging kurban selama kurbannya adalah kurban sunnah. Paham? Kurbannya adalah kurban sunnah. Tapi yang afdol, kalau ada orang berkorban itu dibagi menjadi 3. Cara pendistribusian dagingnya itu dibagi menjadi 3. Sepertiga dimakan sendiri, sepertiga disodakohkan, sepertiga dihadiahkan. Sepertiga banyak lah ya. Sepertiga banyak ya. Ya kan kadang orang itu was-was, ini boleh enggak ya makan daging kurbannya? Ya dilihat dulu, sunnah apa wajib. Kalau sunnah ya tidak apa-apa, tapi banyak banyak yang ngambil. Ya sekedarnya saja, ini mau nyembelih apa mau pesta gitu. Boleh sepertiga, justru yang afdal itu dibagi menjadi 3. Yang nyembelih itu, yang kurban itu sepertiga, ngambil sepertiga. Yang sepertiga ini disedekahkan, kasihkan fakir miskin atau kepada orang yang kaya juga tidak masalah. Yang ketiga dihadiahkan kepada keluarga, kepada kerabat, kepada sanak famili, keponakan-keponakan, sepupu-sepupu. Itu seperti itu. Kalaupun tidak ngambil sama sekali, ya tetap tidak apa-apa. Tidak ngambil sama sekali juga tidak apa-apa. Karena memang ini hanya aturan sunnah. Kemudian antara orang fakir miskin dengan orang kaya ini juga aturannya berbeda. Kalau ada orang fakir miskin menerima daging kurban, itu sudah menjadi hak miliknya. Artinya terserah dia. Misal setelah dia mendapatkan daging kurban, setelah itu kemudian dijual kepada orang lain, boleh. Kalau orang yang menerima adalah orang fakir miskin. Berbeda jika yang menerima adalah orang kaya. Kita bisa menilai diri kita sendiri apakah miskin atau kaya. Insya Allah kaya semua. Kan iya kaya semua. Kalau orangnya itu kaya, ketika dia menerima daging kurban, hanya boleh 2 hal, dikonsumsi sendiri atau dikasihkan kepada orang lain. Tidak boleh dijual, hukumnya haram. Kalau yang menerima adalah orang kaya, tidak diperbolehkan. Paham ya hukum kurban ya? Ada 3, wajib, sunnah ainiyah, sunnah kifayah. Hikmahnya apa berkurban? Ya banyak hikmahnya. Salah satu diantaranya untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin pada waktu hari raya Idul Adha. Sebagaimana zakat fitrah juga seperti itu. Cuma ini menggunakan daging. Kalau zakat fitrah menggunakan makanan pokok. Itu hikmahnya diantaranya. Juga kalau kita membaca tulisan-tulisan yang milenial, itu salah satu hikmahnya untuk menyembelih sifat-sifat hewani kita. Sebenarnya itu ada pelajaran, karena setiap kita pasti punya sifat-sifat yang seperti sifatnya hewan. Suka marah-marah, suka menuruti syahwat, suka makan. Nah, itu kita sembelih sifat-sifatnya. Kalau masih belum bisa menyembelih dengan hewan kurban, ya minimal disembelih itu sifat-sifat yang hewan-hewan itu. Dan memang sunnahnya kalau hari raya Idul Adha, bagi orang yang tidak bisa menyembelih baik sapi ataupun unta ataupun kambing, minimal dia mengalirkan darah hewan untuk dia itu juga menikmati pada hari raya Idul Adha. Minimal ayam, bebek, kucing.
Jangan kalau kucing. Kelinci, ya hewan-hewan yang halal itu. Ini kenapa tidak boleh? Jadi kalau bisa itu jangan biasa-biasa kalau Idul Adha, minimal ada yang dialirkan darahnya kalau dia mampu. Kalau tidak mampu ya beli telur aja tidak apa-apa. Kalau dia mampu. Atau kalau dia tidak bisa menyembelih sendiri dengan utuh ya minimal beli daging ayam atau agak sedikit berbeda lah dibanding hari-hari yang biasa. Tapi itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu terkait dengan hukum berkorban dan cara membagikan daging. Hewan yang dapat dijadikan korban itu adalah al-an'am. Al-an'am itu meliputi 3. Al-an'am itu hewan raja kaya. Unta di sini tidak ada di Indonesia, sapi, kemudian kambing. Walaupun ada pendapat dari salah seorang sahabat yang mengatakan boleh berkorban dengan ayam, tapi ini khusus bagi orang yang tidak mampu. Mampu maksudnya beli ayam, tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan. Ya nyembelih sapi atau menyembelih kambing gitu. Kalau ayam ini khusus bagi orang yang tidak mampu. Sama seperti akikah juga seperti itu. Kalaupun tidak mampu, itu boleh menyembelih akikah dengan menyembelih ayam, tidak apa-apa. Tidak apa. Bagaimana kalau menyembelih selain itu? Tidak boleh. Menyembelih macan, tidak boleh. Menyembelih jerapah, gajah, menyembelih singa, tidak boleh semuanya. Menyembelih ular, tidak boleh. Hanya 3 itu. Tapi ada juga kalau di Indonesia itu versinya menyembelih kerbau, itu yang mirip dengan sapi. Karena di daerah lain mungkin tidak ada. Di negara-negara lain ada yang memperbolehkan itu. Karena kerbau itu mirip dengan sapi. Panda. Kuda. Oh kuda, tidak boleh. Sebagai hewan korban tidak boleh. Panda, apalagi tidak boleh semuanya. Kalau buat dimakan? Menyembelih monyet tidak boleh. Hanya al-an'am. Yang diperbolehkan hanya al-an'am. Kriteria hewan kurban. Ini kadang orang salah paham karena terpengaruh dengan yang jual itu. Kadang-kadang yang jual itu dia itu ukurannya pokoknya giginya sudah tanggal, sudah copot. Padahal tidak mesti seperti itu. Kalau hewannya adalah unta, usia 5 tahun atau lebih, masuk ke 6 tahun, sudah kita tidak bahas karena tidak ada unta di sini. Kalau sapi umurnya 2 tahun atau lebih. Jadi ukurannya bukan beratnya, bukan, umurnya 2 tahun lebih sedikit tidak apa-apa. 2 tahun sapi. Walaupun dia bobotnya berat, tapi kalau kurang dari 2 tahun tidak sah. Kalau kambing, ini yang kadang-kadang terjadi kesalahan. Kambing itu ada 2 jenis. Ada kambing domba, ada kambing kacang. Tahu bedanya? Tahu. Kambing kacang itu yang bulunya tidak ada biasanya. Ya. Tidak lebat, tipis-tipis itu. Biasanya warnanya agak coklat. Ya, coklat. Nah, itu kambing kacang itu namanya. Kalau kambing domba yang putih kemudian bulunya tebel itu kambing domba. Aturannya beda. Kalau kambing kacang itu wajib berusia 2 tahun atau lebih. Kalau misalkan kurang dari 2 tahun walaupun giginya sudah tanggal, tetap tidak diperbolehkan, tidak sah. Kalau kambing kacang. Kalau kambing domba atau ada istilah lain itu kambing gibas, itu dia usianya 1 tahun atau lebih pertama, ataupun kurang dari 1 tahun, boleh usia 6 bulan asal giginya sudah tanggal, sudah copot. Berarti banyak ini ya, kambing yang giginya ompong berarti. Tidak apa kalau seperti itu. Itu berlaku bagi kambing domba.
Itu ada istilah ukuran tanggal dan tidak tanggal, dan juga ada istilah umur. Tapi kalau untuk kambing kacang hanya umur saja ukurannya. Kemudian hewan-hewan tersebut juga termasuk kriteria yang bisa dijadikan hewan kurban, tidak ada aib. Contohnya apa? Tidak sakit. Jadi hewan yang terkena penyakit apa itu namanya? PMK ya, tidak sah dijadikan hewan kurban karena dia sakit. Atau terpotong sebagian telinganya juga tidak diperbolehkan, tidak sah. Atau pincang ini pincang yang sangat kelihatan gitu, karena ada yang pincangnya sedikit. Ini pincang kelihatan, terlihat jelas, tidak diperbolehkan. Atau hewannya gila, mungkin dia putus asa karena diputus pacarnya. Gak tahu, memang di sini begitu keterangannya. Jadi ada hewan yang gila, mungkin dia frustasi atau dia down karena dapat pengumuman tidak jadi nikah sama itu. Ya bisa jadi gila kan? Itu juga tidak boleh dijadikan hewan kurban. Atau sangat kurus, terlalu kurus. Kasihan itu, sudah kurus dikorbankan. Tidak sah dijadikan hewan kurban. Atau buta mata, buta hati, tidak punya hati tapi tidak boleh, termasuk PMK itu. Dan juga termasuk yang tidak diperbolehkan menyembelih hewan yang dalam keadaan hamil. Hamil tidak boleh. Walaupun sebagian pendapat ada yang mengatakan boleh, tapi untuk terhindar dari perbedaan pendapat lebih baik dihindari. Tidak. Dan ini juga sempat ditanyakan, sebenarnya hewan kurban itu apakah harus jantan? Tidak harus jantan, betina pun boleh. Kalau misalkan jantan ini kurus, betinanya gemuk, ya lebih baik yang betina saja. Karena salah satu tujuannya adalah untuk mesejahterakan umat kepada masyarakat agar bagiannya jauh lebih banyak. Jadi tidak apa-apa, tidak ada bedanya antara jantan dengan betina, sama saja boleh. Tidak tahu kalau yang banci belum ada. Niat kurban. Kapan niat kurban itu? Niat kurban ada hukumnya wajib, ada yang hukumnya tidak wajib. Niat kurban hukumnya wajib jika berupa kurban sunnah, seperti tadi sunnah ainiyah atau sunnah kifayah. Niatnya kapan? Pada saat menyembelih atau sebelumnya. Misalkan niat nawaitu tadhiyata bihadi lillahi ta'ala, kemudian menyembelih, itu berarti niatnya sebelumnya. Atau niat pada saat meletakkan pisaunya di atas lehernya hewan itu, berarti niatnya saat menyembelih. Boleh, tinggal dipilih. Itu niatnya wajib ketika kurbannya kurban sunnah. Atau juga wajib ketika kurbannya itu adalah kurban yang ditentukan seperti tadi itu. Maka niatnya juga wajib, yang ditentukan, ini hewan kurban saya. Ada niat yang tidak wajib. Niat yang tidak wajib justru ketika kurban itu berupa kurban nadar, tapi yang tidak ditentukan. Contohnya begini yang tadi itu, kalau saya sembuh dari sakit saya, maka saya bernadar akan berkurban. Itu sudah termasuk niat. Nanti ketika menyembelih tidak niat, tidak apa-apa. Sebelumnya tidak ada bacaan niat juga tidak apa-apa. Itu kalau kurbannya adalah kurban nadar yang tanpa ditentukan. Karena tadi ada yang ditentukan. Yang tidak paham tanya ya, soalnya agak sedikit mikir. Itu terkait dengan niat kurban. Waktu penyembelihan, kapan penyembelihan hewan kurban? Aturannya itu pokoknya terbit matahari, kemudian kira-kira bisa melakukan sholat Idul Adha 2 rakaat dan khutbahnya yang singkat-singkat, yang wajib-wajib
Setelah itu boleh menyembelih hewan kurban walaupun di masjid masih belum selesai. Boleh. Tapi afdolnya ya setelah selesai semua biar tidak mengganggu suasana. Khawatir nanti saya takut tidak kebagian, keburu-buru pulang nanti. Itu pada saat itu sampai hari tasyrik 11, 12, 13. Kalau tahun ini 2022 berarti dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu masih boleh. Jadi barangkali hari pertama terlalu banyak yang nyembelih, bisa ditunda hari kedua, hari ketiga, atau hari keempat. Tapi sebaiknya dihindari untuk menyembelih kurban tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir hari tasyrik. Kenapa? Karena di sana ada di dalam mazhab yang lain yang tidak memperbolehkan, agar kita keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi yang bagus sampai tanggal 12 saja. Walaupun dalam mazhab Syafi'i tetap sah menyembelih hewan kurban tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir hari tasyrik. Kemudian kesunahan dalam berkurban pada saat menyembelih membaca bismillah. Kalau orang Islam tidak baca bismillah tetap sah hewan sembelihannya karena dia muslim. Baca takbir Allahu Akbar 3 kali. Setelah itu baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan baca sholawat Nariyah 99. Nah, nanti tidak jadi nyembelih. Menghadap kiblat, orangnya yang menghadap kiblat. Adapun menghadapkan hewan ke arah kiblat itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tidak harus, artinya tidak harus. Tapi memang bagusnya sama-sama menghadap kiblat. Membaringkan hewan kurban pada sisi kiri badannya dan mengikat semua kakinya kecuali yang kanan. Jadi yang diikat cuma ya kaki yang kiri, biar nanti bisa gerak-gerak, biar tidak terlalu tersiksa. Baca doa ketika menyembelih, Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Itu kalau dia nyembelih sendiri. Kalau diserahkan sama orang, ya tinggal dia yang baca, yang nyembelih itu. Tidak motong kuku, tidak motong rambut, tidak memotong semua anggota badannya yang lain seperti kumis, jenggot, yang lainnya sampai dia selesai melakukan ibadah kurban. Itu sifatnya sunnah. Jadi bukan berarti tidak boleh ya. Karena ada orang yang mengatakan tidak boleh, tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku. Tidak bolehnya tidak sampai haram, tapi itu hanya berhukum makruh. Tujuannya apa? Tujuannya agar semuanya itu dimerdekakan dari api neraka oleh Allah, termasuk rambut-rambutnya. Kalau ditanyakan boleh apa tidak boleh? Boleh. Tapi dia melakukan kemakruhan. Tidak boleh satu kambing untuk banyak orang, seperti yang terjadi di sekolah-sekolah. Tidak boleh itu. Iuran kurban tidak boleh. Muridnya ada 200-an misalkan, iuran 30 ribuan, kemudian dapat kambing 3 misalkan, cukup tidak? Tidak cukup, karena ukurannya satu kambing satu orang. Kecuali iuran kurban contohnya seperti ini, ada 7 orang, kemudian iuran untuk beli 1 sapi. Ini beda lagi, karena memang 1 sapi untuk 7 orang, tidak masalah. Atau ada 14 orang, iuran untuk beli berapa? 2 sapi, tidak masalah. Tapi kalau murid 300, 400 untuk beli kambing 10 ya tidak cukup. Kan juga hewan kurban ini kan nanti bisa dijadikan kendaraan, tidak cukup ngangkutnya itu. Kasihan, jangan terlalu berat. Jadi guru itu mestinya harus menjelaskan, ini bukan kurban, ini latihan kurban. Kalau tidak dijelaskan, muridnya pas sudah mondok, ini salah paham. Nanti jadi guru juga seperti itu. Jelaskanlah, harus terus terang. Kalau tidak seperti itu, hukum Islam ini jadi berantakan nanti, tidak jelas, tidak bisa dijadikan hewan kurban. Gimana nanti kalau tidak jadi hewan kurban? Jadi sedekah biasa, tidak mendapatkan pahala berkurban. Dia mendapatkan bagian kurban perasaan, karena tidak bisa kurban sendiri.
Kemudian bagaimana hukumnya menggabungkan niat antara kurban dengan akikoh? Apakah boleh? Kan sekalian waktu Idul Adha ini belum akikoh, sekalian kurban saja, boleh enggak? Tergantung. Kok tergantung? Jangan digantung-gantung. Iya, mungkin kalau kurbannya kurban sunnah boleh, kalau nadar enggak mungkin. Mungkin ya. Tebak-tebak arsa. Oh, tebak-tebakan. Ada dua pendapat. Pertama, menurut Imam Romli boleh satu kambing diniatkan dua, diniatkan untuk akikoh dan juga untuk kurban. Enak, ekonomis. Kalau menurut Ibnu Hajar tidak diperbolehkan dan tidak sah. Ini ada dua pendapat, sama-sama mazhab Syafi'i ini. Makanya kalau orang itu uangnya banyak, lebih baik sendiri-sendiri untuk keluar dari perbedaan pendapat dari para ulama. Kalau dia uangnya banyak, tapi kalau uangnya pas-pasan, silakan ngikuti pendapatnya Imam Romli. Kalau kata guru saya itu Romli, rombongan lillahi ta'ala. Dan tidak diperbolehkan kurban dengan diganti uang. Tidak boleh kurban diganti uang. Misalkan dia sodako seharga kambing, misalkan 2 juta, dibagi per orang 100.000, tidak boleh. Jadinya bukan kurban tapi sodakoh biasa. Nanti yang lain nanti bisa di ini sendiri ya, dibaca sendiri. Terakhir saya tutup. Bagaimana hukumnya berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Di situ ada perbedaan pendapat. Pertama, tidak sah jika tidak ada wasiat. Mazhab Syafi'i tidak sah. Kecuali orangnya wasiat sebelum meninggal. Nanti kalau saya meninggal waktunya Idul Adha, tolong untuk disembelihkan hewan kurban diniatkan untuk saya, tidak apa-apa. Yang kedua, boleh walaupun tanpa wasiat. Kenapa? Karena berkurban itu disamakan dengan sodakoh yang tanpa izin juga tidak apa-apa. Makanya lebih baik jadi dihindari ketika ada perbedaan pendapat seperti itu. Lebih baik jangan. Ataupun kalaupun sudah terlanjur, ya ada apa, tidak sia-sia, akan jadi sodakoh dan pahalanya akan disampaikan kepada orang yang meninggal. Tapi pahala sodakoh bukan pahala kurban. Menurut pendapat yang kedua, itu sama-sama pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dan memberikan hewan kurban kepada orang non-muslim tidak diperbolehkan. Sebaik apapun tidak diperbolehkan. Punya tetangga non-muslim tidak diperbolehkan untuk diberi hewan kurban. Gimana kalau untuk menjaga toleransi dan sosial? Ya gampang, kasihkan ke orang kaya. Setelah itu orang kaya suruh ngasihkan kepada orang lain, bukan dari awal dikasihkan kepada non muslim. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Hadiah. Ya makanya itu, kalau dibagi otomatis itu karena daging kurban, ya daging kurban sudah. Daging lain aja, jangan daging kurban. Bisa. Tidak apa-apa, kasih daging lain tidak apa-apa. Kalau menerima dari orang non muslim ya boleh-boleh saja. Saya sering dikirimi sama yang punya Gojek itu. Kemarin dikirimi tumpengan, ternyata buka minuman itu di depan itu. Tidak masalah, saya terima banyak. Kobil tuh diterima. Ini saja, mungkin ada yang ditanyakan. Nanti akan saya kasih 3 kertas. Ini lengkap ya, dari beberapa sumber. Silakan yang mau tanya. Jadi jangan salah paham, orang kaya boleh menerima selama kurbannya adalah kurban sunnah. Tidak ada? Nanti bisa dibaca sendiri ya. Wallahu a'lam bishawab.